Halo sahabat Wirid, terima kasih untuk semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang selalu mensupport channel ini. Hari ini, Rabu 2 Maret 2022, Hari Raya Rabu Abu sebagai tanda pertobatan dalam menyambut kemenangan dan kebangkitan Yesus Kristus. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Heri dari Hong Kong dan akan dilanjutkan dengan doa bersama Bapak Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para sahabat yang terkasih, kembali lagi masa retret agung ini 40 hari. Satu pertanyaan yang mendasar. Apa yang perlu saya menangkan? Wow, apa yang perlu saya menangkan? Karena benar yang dikatakan oleh Santo Padre Pio, kehidupan adalah perjuangan yang tidak boleh kita hindari, tapi harus kita menangkan. Harus kita menangkan. Harus kita menangkan. Ya, ada sesuatu poin yang harus kita menangkan dalam perjalanan hidup ini. Kita diajak untuk jeda sejenak, melihat kerapuhan diri kita dan bertanya, Tuhan, siapakah aku ini di hadapan-Mu? Dan bagaimana saya menangkan kehidupan ini? Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk dunia ini. Dunia yang sekarang ini ya Tuhan penuh dengan pergumulan. Dunia dengan pandemik, dunia dengan peperangan. Bisa jadi kita berprestasi, wah populer dan punya nama besar ya. Atau sultan punya uang banyak. Atau kita miliki jabatan, kuasa, pangkat, wah detailnya banyak, wibawa akademik. Anda diperhitungkan dan berpengaruh dalam masyarakat. Bagaimanapun saudara dan saudariku yang terkasih, saat ini adalah kesempatan kita jeda spiritual. Kita ingin mencuri sepotong waktu untuk hentikan segala laju penuh ramai dan hiruk pikuk di kehidupan ini, bahwa engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu tanah. Ini realitas kehidupan saudara dan saudariku yang terkasih. Segala yang tergapai itu bisa saja bikin kita lupa diri. Manusia dalam segalanya justru didera rasa dan mengangkat diri sendiri, waduh, di atas segala-galanya. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, dinamika alunan puasa ini sejatinya adalah pulangkan manusia kepada kerendahan hati, humus atau tanah yang paling bawah. Tentu saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita pakai ya sabda bahagia Tuhan Yesus, miskin di hadapan Tuhan, maka kemudian kita menjadi orang yang berbahagia. Miskin merendahkan diri dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan itu menjadi kekuatan kita, bukan diri kita sendiri. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, ayunkan langkah kita pada masa yang berahmat ini. Bersama firman Tuhan kita berkata, berdoa dalam sunyi, berpuasa tanpa memamerkan diri, beramal secara tersembunyi. Inilah kekuatan-kekuatan kita supaya kita bisa menang dalam masa penuh rahmat ini. Dan Rabu Abu mengajak kita kembali untuk lihat kepala kita, lihat hati kita, dan kemudian lapangkan diri kita di hadapan tanah kerendahan hati, dan juga menyadari siapa diri kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk perubahan diri, untuk pertobatan secara menyeluruh. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, akhirnya saya mau katakan bahwa hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun ku tetap percaya Maha Rahim Engkau. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, pergumulan itu pasti ada. Tetapi kemudian saat hening ini, saat teduh ini, saat dimana kita kembali kepada kerahiman Tuhan dan memohon pengampunan, pertobatan, dan juga pada akhirnya kemenangan menjadi manusia baru di hadapan kasih Tuhan bersama orang kudusnya di surga, bersama Bunda Maria. Karena itu menangkan hanya dalam Tuhan. Amin. Para sahabat yang terkasih,
Salam berkah dari Hong Kong. Semoga kita semua dalam naungan dan berkat Tuhan. Rabu Abu. Kita memasuki masa Prapaskah atau 40 hari retret agung dengan menerima atau menandai abu di dahi atau di kepala kita. Abu tersebut diperoleh dari hasil pembakaran daun palma kering yang telah diberkati dan digunakan pada misa Minggu Palma setahun sebelumnya. Pastor atau diakon pada liturgi Rabu Abu jelas mengatakan, ingatlah engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Atau bertobatlah dan percayalah pada Injil. Inilah momentum ketika kita dipulangkan kembali kepada debu. Allah menciptakan manusia pertama, Adam, dari debu. Abu dioleskan di dahi untuk membantu saya dan kita semua mengenali kembali area spiritual, area rohani, tempat di mana kita dapat berkembang, mengalami kasih Tuhan, dan area kedosaan kita yang kita harus jauhi. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam perjanjian lama, penggunaan abu itu melambangkan duka, kematian, dan pertobatan. Dalam kitab Ester misalnya, Mordekai mengenakan kain kapung dan abu ketika ia mendengar keputusan Raja Ahasiweros dari Persia untuk membunuh semua orang Yahudi di Kekaisaran Persia. Bandingkan Ester 4 ayat 1. Atau juga dalam kitab Ayub, dia bertobat dalam kain karung dan abu. Ayub bab 42 ayat 6. Atau juga Daniel menulis, aku berbalik kepada Tuhan, berdoa dalam doa yang sungguh-sungguh dengan puasa, kain kapung dan abu. Bandingkan kitab Daniel bab 9 ayat 3. Atau juga pada abad ke-5 sebelum Masehi, mendengar pewartaan Yunus kota Niniwe itu mengumumkan puasa dan mengenakan kain kapung. Dan raja sendiri, dia menutupi dirinya dengan kain kapung dan duduk di abu. Bandingkan kitab Yunus bab 3 ayat 5-6. Nah, kemudian saudara dan saudariku yang terkasih, dalam tradisi gereja Katolik, masa Prapaskah adalah masa pantang dan puasa, masa pertobatan dan pengenarian diri selama 40 hari, khususnya menyongsong hari raya Paskah. Gereja sendiri mengajarkan untuk mewujudkan mati raka dengan 3B: berdoa, berpuasa, berderma. Bahkan saudara dan saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus menjelaskan, doa itu membawa kita kembali ke jalan kebenaran tentang diri kita sendiri dan tentang Tuhan. Puasa itu memampukan kita untuk berbagi, mengingat bahwa begitu banyak orang yang merana karena kelaparan, apalagi dalam situasi pandemik saat ini, dan menjadikan kita itu lebih peka terhadap kebutuhan sesama kita. Nah, amal kasih adalah kesempatan penuh rahmat, penuh berkat untuk bekerja sama dengan Tuhan, penyelenggaraan ilahi untuk kebaikan anak-anaknya sendiri. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami,
Doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih, agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit, dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.